Yo, what's up Tonight Fit Friends? Selamat datang kembali ke Tonight Fit bersama saya Bobby Ida. Dan hari ini topiknya spesial banget. Kita akan bahas tentang diet dan cutting. Itu banyak orang yang request dan aku mau kasih saranku di sini, sama mau share pengalaman saya dengan cutting buat kalian supaya kalian bisa belajar sesuatu dan mungkin belajar dari kesalahan aku. Oke? Dan kita mulai. Kebanyakan orang itu ya bukan gampang, tapi kalau misalnya kita mulai dengan fitness dan lainnya, mungkin kita mengerai satu saat di mana kita udah masa otot kita udah jadi gede dan udah kelihatan bagus gitu, tapi mungkin six pack kita kurang atau kita mau otot kita beneran cepat pecah. Kalau misalnya kita flex begini, kelihatan ada triceps, biceps dan lainnya, dan nggak cuman kayak ya nggak ada pecahnya itu. Jadi kita harus buat, atau mungkin kita mau siap buat satu kontes dan kita harus jadi kering ya, body fat kita harus turun. Buat itu kita perlu diet atau cut, sebenarnya sama. So, ada banyak cara buat diet. Ada low fat, ada low carb, ada intermittent fasting, carb backloading, if it fits for macros, dan OCD. Itu semua sistem buat diet, dan sebenarnya kalian bisa pakai apa aja yang kalian mau gitu. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih ini. Itu semua tergantung kalian. Kalian mau pilih yang mana ya. Jadi itu semua terserah kalian. Tapi ada berapa poin di tiap, maksudnya ada berapa poin terserah kalian mau pilih OCD, intermittent fasting, low carb, low fat. Ada berapa poin harus di tiap diet itu sama. Kalau poin ini kalian nggak perhatian, diet kalian atau cut kalian pasti gagal. Oke? So, poin yang pertama yang aku mau jelaskan itu, sistem yang kalian pilih gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih jelek, ini gak. Semua akan itu sama. Seperti misalnya aku mau libur ke Bali, aku bisa pakai pesawat, aku bisa pakai perahu, aku bisa pakai apa aja gitu untuk datang ke sini. Aku juga bisa berenang. Maksudnya tiap dari situ akan ke goalnya itu. Jadi nggak penting, kalian bisa pakai sistem yang kalian mau gitu. Maupun itu OCD, maupun if it's fit your macros dan lainnya, nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih bagus. Maksudnya jangan tanya aku gitu, Bobby, aku harus pilih yang mana. Itu semua tergantung. Mungkin ada sistem yang lebih cocok buat kalian, dan mungkin dari pengalaman kalian udah tahu. Misalnya aku bisa share sedikit dulu, maksudnya bukan dulu, sekarang aku tahu gitu. Aku lebih orang yang suka bukan orang yang suka low carb, karena misalnya aku suka makan banyak buah, nasi dan lainnya, tapi aku bisa low fat karena sebenarnya aku nggak begitu butuh banyak fatnya. Itu semua dari pengalaman kalian. Dan jangan pernah takut untuk coba sesuatu yang baru, satu sistem yang baru. Maksudnya kalau coba aja misalnya tahun ini atau tahun depan, coba aja untuk misalnya kalau cut if it fits your macros, atau yang kalian belum pernah coba ya, mungkin itu akan ya jadi bagus buat kalian dan cocok gitu. So, poin yang kedua yang aku mau bilang di sini, yang paling penting buat tiap diet maupun if it fits your macros dan lainnya, yang paling penting ada kekurangan kalori. Kalau kalian bukan dalam kekurangan kalori, kalian bisa lakukan if it fits your macros, intermittent fasting, kalian bisa lakukan apa aja, nggak akan berhasil. Karena itu yang paling penting, kalian dalam kekurangan kalori. So, range-nya berapa? Dari antara 200 sampai 500 kalori. Itu juga tergantung rate-nya itu sama kalian, dari pengalaman dan body type kalian. Misalnya aku orang termasuk yang dari cepat kurus, jadi mungkin aku cuma mulai dengan range yang mungkin cuma sampai 200 kalori ya. Aku nggak akan langsung mulai di 500 kalori. Ada orang dia lebih gendut, maksudnya dia lebih cepat gendut, mungkin dia langsung mulai dengan 300, 400. Itu semua tergantung kalian. So, kekurangan kalori berarti apa? Kalian makan kurang dari apa yang tubuh kalian butuh, oke? Dan itu kunci untuk supaya body fat kalian turun sama berat badan kalian turun. Itu kuncinya, nggak ada kunci yang lain, cuman itu. Dan contohnya begini, misalnya aku tahu, misalnya tubuh aku butuh 3000 kalori sehari, dan aku coba makan 2500, contohnya begini ya, pasti weight aku akan turun, body fat akan turun. Kenapa? Karena aku makan kurang dari tubuhku butuh ya. Jadi itu kunci yang paling penting buat kalian. Dan
maksudnya kalian bisa makan apa aja. Kalian bisa makan fast food, kalian bisa makan Indomie, kalian bisa makan cemilan, kalian bisa minum cola, atau kalian bisa juga malam, pagi atau siang makan. Itu semua nggak penting. Yang penting kekurangan kalori itu. Jadi misalnya aku juga bisa makan malam, contohnya begini ya, itu bukan contoh yang baik tapi contohnya bisa begini. Aku juga bisa makan malam, aku bisa ke McD, aku bisa makan 2 cheeseburger tapi tetap jadi, maksudnya body fatku turun. Kenapa? Karena aku dalam kekurangan kalori. Kalau aku hitung itu semua dengan baik ya. Itu cuma contohnya begini. Jadi kapan ku makan dan apa aku makan itu nggak begitu penting. Yang paling penting kurang kalori. Semoga kalian mengerti itu. Itu paling penting. So, jadi menurut aku yang paling bagus kalian perlu kalori kalkulator. Itu simple banget. Di Google ada banyak kalori kalkulator yang free yang kalian bisa pakai. Kalian nggak mesti bayar apa-apa. Kalian type in aja misalnya berat badan aku bla 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 bla, tinggi badan bla bla bla, dia akan keluarin semuanya. Dan juga satu app yang bagus juga, mungkin aku juga bikin satu video di mana aku jelaskan app itu MyFitnessPal. Di situ banyak makanan di situ yang kalian bisa enter dan langsung dia akan tunjukkan kalori dan ini dihitung semua sendiri. Jadi kalian perlu cuman isi aja itu, maksudnya itu simple banget guys ya. Oke. Dan kalau kita masih di makanan, aku mau jelaskan juga apa yang penting di diet. Juga kalian makan cukup protein, karena misalnya kalau kalau kita dalam kekurangan kalori, yang penting kita makan cukup protein. Kenapa? Karena tubuh kalian akan mengambil itu dari otot ya. Kalau misalnya kalian nggak makan cukup protein, dia akan dari kekurangan kalori, dia nggak akan cuma bakar lemak, tapi dia akan bakar otot kalian. Jadi penting banget cukup makan protein. Saran aku makan 2 gram protein sehari. Itu misalnya kalau orang dia 80 kilo, 160 kilo protein dia harus makan. Protein apa yang harus dimakan? Itu bisa dari ikan, dada ayam, sapi, telur, tahu, dan lainnya. Juga bisa pakai suplemen whey protein dan lainnya kalau mau ya. Yang penting dia makan 2 gram protein itu. So, kita lanjut ke cara latihan. Banyak orang pikir kalau kita lagi diet, cara latihan kita harus berubah. Kita harus mulai dengan 20 repetisi, 30 repetisi supaya otot tubuh kita membakar lebih banyak lemak. Itu semua mitos guys. Kalian bisa coba sendiri. Aku pernah coba itu dan aku jadi, maksudnya dari badan aku kurus banget, otot aku hilang dan lainnya. Kalau kalian mau coba itu silakan dicoba, tapi aku mau kasih saran kalian itu lanjut aja, tetap latihan seperti yang sebelum kalian cut. Lanjut latihan seperti itu sama sebenarnya. Yang kenapa kalian butuh juga, maksudnya banyak orang bilang oh kita nggak boleh angkat berat, mungkin dengan repetisi 15, 20 dan lainnya. Tapi sejujurnya yang paling penting waktu kita cut, kita angkat, kita coba untuk angkat berat, maksudnya beban yang sama sebelum cutnya itu. Mungkin kita nggak begitu kuat, tapi kita mesti coba ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mungkin dada kita biasa dengan mungkin bench press 60 kilo 3 kali, dan kita mulai dengan 20 kilo 20 kali, itu beda banget. Jadi otot itu dia butuh sesuatu kayak misalnya kalau dengan bench press itu kalian bilang ke otot itu, hey, kau mestinya bisa angkat 60 kilo itu, jadi dia harus jadi gede gitu supaya dia bisa angkat itu. Tapi misalnya kalau kita mulai dengan beban yang ringan itu akan juga otot kita jadi kecil gitu ya. Jadi coba lanjut latihan seperti sebelum cut, dan juga jangan lari dari beban yang berat. Justru kalian perlu beban yang berat supaya kalian tetap full gitu dari otot, masih kelihatan gede gitu. So itu saran aku buat cara latihan aja seperti dulu, dan mungkin cuman mungkin di volume gitu. Coba jangan latihan lebih dari 1 jam atau 1,5 jam, karena kalau kalian lagi cut dalam kekurangan kalori itu bahaya banget, karena tubuh kalian dalam kondisi dimana dia akan membakar semua yang dia nggak perlu. Dan kalau kalian latihan 2-3 jam, kemungkinan besar dia juga membakar otot kalian. Oke, kita lanjut ke next point 4. Itu kalian mesti kontrol progress kalian ya. Itu penting juga. Misalnya kita bisa ambil contoh kita di sekolah dulu. Misalnya kalau kita masuk satu kelas gitu, sebelum kita lulus, kita harus mesti ada ulangan dulu supaya kita tahu
oh aku udah mengerti semua yang di kelas itu atau enggak, sama seperti di sini. Kita harus progres, misalnya tiap bulan, tiap minggu progres kita itu kita bisa mungkin cek weight kita, mungkin kita udah turun atau body fat kita harus cek supaya kita tahu kita di jalan yang benar. Nah, misalnya kalau kita udah sadar gitu dalam habis 1 minggu ada sesuatu yang salah, kita langsung bisa maksudnya ya berubah itu semua supaya itu jadi buat kita cocok gitu ya. Oke. Dan yang kelima kita lanjut ke tema cardio. Cardio dari saran aku itu sangat penting dalam cut, karena cuman lewat makan maksudnya makan kurang kalori itu juga terkadang susah, karena volume yang kita makan jadi lebih sedikit gitu. Dan untuk jadi misalnya di bawah 6% atau 7% body fat, kita mestinya cardio, karena itu bikin kita maksudnya kita bisa makan porsi yang sama tapi akan turun body weight karena ada cardionya. Itu juga membakar lemak, dan itu saran aku juga untuk mulai cardio gitu kalau kita dalam cut. Tapi mungkin jangan semua di awal gitu, mungkin dulu dengan kekurangan kalori, mulai dulu dengan diet yang benar. Terus kalau misalnya kalian dalam point yang dimana kalian nggak bisa maju lagi, cardio ya, dan juga mulai mungkin cuma dengan 1 atau 2 kali seminggu, jangan lebay. So lanjut ke poin yang ke-6, fat burner suplemen dan lainnya. Kalian mungkin pernah lihat awal tahun ini aku dalam kondisi yang bagus banget, body fat aku low banget, dan itu semua tanpa suplemen, tanpa fat burner dan lainnya. Karena aku tahu kuncinya di kekurangan kalori, sama cara latihan yang benar, yang aku masih angkat yang berat, sama cardio. Itu aja. Jadi kalau kalian mau pakai fat burner, silakan. Bisa juga membantu. Aku mau bilang itu nggak membantu, tapi paling 5%, 10% itu. Jadi ya kalian nggak mesti lebih. Kan banyak orang yang fokus ke fat burner, mereka nggak dalam kekurangan kalori, mereka nggak hitung kalori dan lainnya, tapi mereka fokus ke fat burner. Itu salah banget. Dan aku cuma bisa bilang, sebelum kalian pakai suplemen dan lainnya, itu semua harus benar dulu. Dan kalian bisa pakai dalam cut yang bagus ya. Kalau mau fat burner, whey protein itu selalu, walaupun cut atau diet, sama BCAAs itu juga bagus untuk melindungi otot kalian sebelum latihan, sebelum cardio. Yang lain kalian nggak perlu sebenarnya. Kita lanjut ke poin yang terakhir, poin yang 7 ya. Itu kalian harus sabar dan jangan berlebihan. Banyak orang yang misalnya sekarang mereka masih dalam bulking phase dan mereka langsung dari 1 hari mereka mau cut, dan mereka langsung kekurangan kalori 500 kalori kekurangan dari tubuh kalian mereka butuh, dan mereka langsung mulai cardio 7 kali seminggu. Itu semua lebay banget. Jadi maksudnya jangan berlebihan, sabar dulu gitu. Maksudnya coba dengan progress yang kecil tapi steady ke atas, daripada langsung mulai di atas terus kalian drop begitu. Jangan ya. Jadi sabar gitu, sabar gitu. Dan cut itu juga, cut yang bagus itu mungkin 8 sampai 12 minggu. Mungkin ada orang cuma perlu 6 minggu, tapi itu semua ratio yang bagus supaya kalian tahu. Dari 12 sampai 6 minggu itu satu fase dimana kalian bisa cut atau itu. Jadi kalian nggak perlu stres atau apa kalau misalnya dalam 1 minggu kalian nggak lihat ada perubahan, atau 2 minggu, itu semua nggak apa-apa. Tapi in the long run kalian harus progress, okay? So guys, long video. Aku semoga kalian belajar banyak dari video ini, dan bisa cut yang benar. Dan ya, silakan subscribe ke channel ini. Ada banyak video lagi yang akan ku upload tentang fitness, motivation, dan nutrition. Makasih juga buat nonton. Like video ini. Kalau masih ada pertanyaan tentang cut atau diet, tulis di komen. Share juga sama teman-teman yang kalian punya teman yang juga tertarik sama fitness. Dan you know who it is, it's Tune and Fit, your boy. And we see us next time, guys.